Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Kamu mungkin udah pernah interview ya, udah usaha kasih jawaban yang terbaik gitu ya. Senyum juga sepanjang interview ya, pada saat di Zoom atau di Google Meet gitu kan. Bahkan udah bilang saya excited banget untuk kontribusi pada tim ini. Tapi setelah itu 1 minggu lewat, 2 minggu, 3 minggu, dan akhirnya nggak ada kabar sama sekali. Terus muncul pikiran, loh ini gue ditolak ya? Atau apa tadi gue ada salah jawab? Atau mereka emang ghosting aja? Apa gue yang harus follow up? Kalau kamu lagi ada di fase ini, kamu nggak sendirian ya. Ghosting setelah interview itu sering banget kejadian, bahkan di perusahaan besar sekalipun. Tapi bukan berarti kamu harus diem aja atau malah ngejar-ngejar yang bikin kamu kelihatan kayak desperate banget ya. Di video ini saya akan tunjukin ke kamu kenapa ghosting itu bisa terjadi, terus kapan waktu terbaik untuk follow up, dan yang paling penting cara follow up yang profesional tapi tetap sopan. Biar kamu tetap punya peluang tapi tanpa kehilangan harga diri. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kenapa perusahaan itu bisa ghosting setelah interview ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan, mereka emang nggak tertarik? Ya itu jawabannya bisa aja iya gitu ya, mungkin aja. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Ada juga kemungkinan lain seperti hire-nya ditunda karena budget atau internal issue, atau mereka masih interview kandidat yang lain, atau bisa juga HRD-nya ini overload dan belum sempat balas satu persatu, atau kamu sebenarnya masih dipertimbangkan tapi belum final banget gitu ya. Jadi sebelum kamu ambil kesimpulan negatif, kasih mereka benefit of the doubt dulu ya, dan tetap jaga komunikasi kamu itu supaya tetap elegan juga. Nah, terus kapan waktu yang tepat buat follow up? Idealnya sebenarnya kamu udah nanya waktu feedback itu saat selesai interview. Misalnya kamu dikasih kesempatan untuk nanya dan kamu udah kasih beberapa pertanyaan, terus di akhir kamu tanya, kapan nih kira-kira saya bisa mendengar kabar selanjutnya? Kalau mereka bilang kita kabarin minggu depan gitu misalnya ya, maka kamu akan follow up plus 2 hari kerja dari deadline itu. Jadi biarkan dulu minggu depan itu lewat, terus ditambahin 2 hari dari deadline itu gitu ya. Tapi kalau kamu nggak dikasih tenggat waktu yang jelas, tunggu 5-7 hari kerja sejak interview sebelum kamu kirim pesan pertama, itu juga pilihan yang cukup wise sebenarnya ya. Kuncinya jangan terlalu cepat ya, karena ini akan menimbulkan kesan yang kayak kamu tuh panik gitu ya. Tapi juga jangan terlalu lama, biar kamu tetap kelihatan proaktif. Oke, terus contoh follow up message yang profesional dan elegan tuh kayak gimana? Nah, kamu bisa kirim lewat email atau LinkedIn message ya, tergantung channel komunikasi sebelumnya. Nah, berikut ini saya kasih contoh yang simple ya, tapi tetap profesional. Kamu bisa tulis kayak subjeknya following up, terus nama posisi kamu itu apa, terus kasih spasi, terus interview gitu ya. Nah, terus bodinya, hi, ini nama HR atau recruiternya. I hope you're doing well. I wanted to follow up and thank you again for the opportunity to speak with you about the nama posisinya apa, terus role-nya, lastnya tanggal berapa kemarin ya. Terus tambahin lagi teksnya di bawahnya, I really enjoyed our conversations and learning more about the team and the company. Just checking in to see if there have been any updates regarding the next steps. Please let me know if there is anything else I can provide. Looking forward to hearing from you. Best regards, terus nama kamu ya. Oke, terus selanjutnya kenapa format ini tuh efektif ya? Yang pertama tentu saja ini ringan ya, jadi nggak berat-berat banget gitu. Terus format ini juga menunjukkan antusiasme kamu dan juga nggak terkesan maksa, dan pastinya membuka untuk ruang dialog. Dan yang paling penting, kamu harus tetap jaga elegansi ya, atau kamu harus tetap elegan lah walaupun lagi nunggu kabar, walaupun lagi ngarep sebenarnya gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakuin kalau misalnya masih nggak ada balesan? Kalau setelah 2 follow up, misalnya seminggu jaraknya gitu ya, jadi dari deadline-nya kamu kirim sekali, terus habis itu kamu kirim lagi di minggu depannya, terus kamu tetap nggak dapat balesan, kamu mungkin bisa anggap bahwa ini adalah proses yang memang sudah selesai. Atau bisa juga mereka ya sebenarnya nggak transparan soal keputusan. Tapi hal ini bukan berarti bikin usaha kamu itu sia-sia. Justru ini waktunya kamu balik lagi ke kendali diri kamu sendiri, kirim pesan penutup dengan sopan. Kayak ini saya kasih contoh ya. Hai gitu ya, terus namanya siapa, just wanted to follow up one last time regarding my applications for the position gitu ya. I understand the team may have moved forward or priorities may have shifted ya. Either way, I really appreciate the opportunity to interview and I'm still excited about what you're building. Hope we cross paths again in the future. Terus best regards atau apalah nanti ini nama kamu gitu ya ditaruh. Nah, dengan pesan kayak gini, kamu tutup progresnya dengan elegan tapi tetap ninggalin kesan yang baik. Dan siapa tahu beberapa bulan kemudian mereka ingat kamu lagi, terus ada posisi yang kamu apply kemarin kan lagi opening lagi, who knows kan. Nah, kesimpulannya kena ghosting setelah interview itu memang nyebelin ya, dan memang ini sudah banyak juga yang ngelakuin ya. Tapi kamu tetap bisa handle dengan sikap yang profesional, terstruktur, dan juga penuh respect ke diri sendiri. Jangan buru-buru anggap diri kamu itu gagal, jangan juga ngejar terus sampai kelihatan putus asa. Harus diingat bahwa cara follow up kamu nggak cuman soal dapetin jawaban, tapi juga soal ninggalin impresi yang seperti yang tadi saya bilang, mungkin aja nanti akan diingat sama si HRD-nya tadi. Ya mungkin itu. Apakah kamu lagi nunggu kabar setelah interview juga sekarang, atau pernah punya pengalaman di ghosting juga nih setelah proses interview yang panjang ya?
ya? Coba deh ceritain di kolom komentar biar kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kamu cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Pelt Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote yang company-nya itu ada di US, di Europe, bahkan di Australia. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan kerjaan remote dari Pelt ya. Dan ini gratis ya. Silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.